melaksanakan ibadah umrah dan menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala, akan mendatangi suatu tempat yang mulia, yang agung, yaitu kota Makkah Al-Mukarramah, di mana bumi ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semenjak penciptaan langit dan bumi, yaitu kota Makkah Al-Mukarramah. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada siang hari ini kita semuanya akan melaksanakan ibadah umrah, ibadah yang mulia, ibadah yang harus kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan urusan-urusan dunia kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan kepentingan-kepentingan dunia kita, meninggalkan semua apa yang kita miliki. Dalam kesempatan ini kita semuanya lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan ibadah umrah, yaitu ibadah yang agung yang akan kita laksanakan. Semoga diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada detik-detik hari ini kita semuanya akan meninggalkan kota yang mulia juga, kota yang menjadi tempat hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama berbeda pendapat, kira-kira di antara dua kota mulia ini mana yang lebih utama dan yang lebih baik? Apakah kota Mekah atau kota Madinah? Bukankah kota Mekah adalah kota yang terdahulunya merupakan tempatnya kesyirikan, sedangkan kota Madinah adalah turunnya wahyu dan keimanan. Keimanan seorang orang yang telah beriman kepada Allah dan Rasulnya berkumpul di tempat ini karena semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semuanya bukan pertama, ya. Kebanyakan kaum muslimin yang mendatangi kota Madinah ini bukan yang pertama kali, melainkan mereka yang sudah berkali-kali. Mungkin di antara bapak ibu juga sudah pernah mendatangi dua tempat yang mulia ini, dan alhamdulillah keimanan kita kembali lagi ke kota Madinah Al-Munawwarah. Cinta kita kembali ke kota Madinah Al-Munawwarah yang penuh dengan keimanan. Makanya kota Madinah adalah ma'rizul iman, keimanan seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ibu bapak yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu bapak mungkin pernah mendengar tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, sahabat Bilal bin Rabah begitu sedih, ya, dengan kepergian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau meninggalkan kota Madinah Al-Munawwarah menuju ke kawasan Syam dan meminta izin kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dengan penuh rasa keberatan untuk meninggalkan sahabat daripada Bilal, daripada kota yang mulia ini Munawwarah, karena Bilal hampir setiap hari ketika mendatangi masjid Rasulullah, dia selalu menangis sedih. Yang teringat adalah Nabi kita mulia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Bilal bin Rabah adalah yang terompah kakinya terdengar di surga dan mengatakan, Rasulullah, wahai Bilal, sesungguhnya aku dengar suara terompah kakimu sudah ada di surga, menunjukkan bahwa Bilal bin Rabah masuk surga. Bahagia Bilal bin Rabah. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyuruh Bilal untuk memandangkan azan baik di kota Mekah ataupun kota Madinah? Bukankah Bilal di antara salah satu muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mungkin ibu bapak pernah mendengarnya, yaitu Bilal bin Rabah. Kemudian ada muadzin yang lain, Abdullah ibnu Maknun, yang merupakan sahabat yang buta. Bilal bin Rabah meninggalkan kota Madinah Al-Munawwarah di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian beliau mendatangi kota Madinah ini ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia. Artinya Bilal tidak pernah mendatangi kota Madinah ini lagi. Kemudian pada suatu malam Bilal bermimpi dengan Rasulullah SAW dan mengatakan, wahai Bilal, kenapa engkau tidak mengunjungi kami? Kenapa engkau tidak mengunjungi kota Madinah? Apa yang kau rasakan di
daerah Syam ini, bukankah kota Madinah adalah yang terbaik? Maka Bilal hari itu menceritakan kepada istrinya dan mendatangi kota Madinah Al-Munawwarah, dan kota Madinah Al-Munawwarah menyambut kedatangan Bilal dan memintanya untuk mengumandangkan azan. Azan di mana ketika syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terdiam Bilal karena ia mengingat ketika mengumandangkan azan lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di situ ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini adalah hari di mana kita juga akan meninggalkan kota mulia, kota Madinah Al-Munawwarah, detik-detik yang mungkin sebentar lagi kita akan meninggalkan di kawasan Tanah Haram. Karena kawasan Tanah Haram ini ada batasannya, baik di kota Mekah ataupun kota Madinah. Ada batasan yang telah ditentukan. Begitu kota Mekah. Kota Mekah tidak semuanya Tanah Haram. Ada orang-orang non-muslim juga di Mekah yang mendatangi kota Mekah, tapi mereka tidak boleh memasuki kawasan Tanah Haram. Begitupun kota Madinah Munawwarah, dan insyaallah semuanya akan meninggalkan dunia ini. Semoga kita semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kota ini bukan karena kami benci, bukan karena kami merasakan ketidaknyamanan, ya. Bukan karena kami sudah tidak betah meninggalkan, dan semoga tidak termasuk yang dilafazkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yad'uha raghbatan anha illa abdalallahu fiha man huwa khairun minhu. Tidaklah seorang meninggalkan kota Madinah dalam keadaan benci, tidak suka, tidak betah terhadap kondisi cuaca kota Madinah, kecuali Allah akan menggantikan orang yang lebih baik daripadanya. Semoga kita bukan termasuk orang-orang tersebut, dan semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang akan kembali lagi ke kota Madinah Al-Munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah karena memang stasiun kereta api tidak terlalu jauh, kurang lebih sekitar 10 menitan lah insyaallah sampai, dan ibu bapak rahmati Allah bisa melihat inilah kawasan kota Madinah, ya. Sebentar lagi kita tidak bisa melihat bangunan-bangunan seperti ini lagi. Kereta itu nanti kita naik kereta, yang kita lihat adalah padang tandus gitu aja, bukit-bukit, gunung-gunung atau batu-batuan. Nggak ada lagi bangunan-bangunan seperti ini. Enggak, langsung kita, ya kan? Langsung kita. Insya Allah kita akan ambil mikot di atas kereta, ya. Di atas kereta yang kami sudah sampaikan bahwa ini adalah waktu yang tidak bisa kita lalai. Kalau kita lewat daripada tempat itu, yang mungkin kemungkinan memang lewat, tapi insya Allah kereta itu akan berjalan pelan-pelan dulu sampai melewati mikot. Dalam waktu 10 menit pertama, setidaknya ibu bapak rahmati Allah, jangan sampai ada yang disibukkan dengan kegiatan lainnya. Duduk yang rapi, mendengarkan suara, nanti ada informasi bahwa kita semuanya sudah sejajar dengan mikot Dzul Hulaifah atau Bir Ali. Maka dari situ kita melafazkan niat apa? Labbaika Allahumma umratan. Ketika kita sudah melafazkan itu, maka insya Allah kita semuanya dalam keadaan ihram. Sudah tidak lagi kita melakukan sesuatu yang awalnya diperbolehkan. Masuklah di situ adalah yang sudah dibuat dalam syariat kita, yaitu Nabi kita Muhammad SAW menunjukkan bahwa kita harus taat. Ya, apalah fungsinya kita memotong rambut, kuku ataupun wangi-wangian, itu ada fungsinya, ada hikmah luar biasa, yaitu kita harus taat dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang umrah sendiri bisa melafazkan labbaik Allahumma umratan. Barangkali ibu bapak rahmati Allah sudah ada yang pernah umrah tapi ingin membadalkan orang lain, orang tuanya yang sudah meninggal, boleh nanti ditambahkan dengan lafaz apa? An. Labbaik Allahumma umratan an. An itu atas nama siapa? An Muhammad bin Abdullah. Ketika kita sudah melafazkan nama yang disebutkan, maka kita sedang membadalkan ibadah umrah atas nama orang tersebut, ya. Dengan syarat kita sudah melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah, dan dengan syarat orang yang dibadalkan adalah orang yang sudah meninggal, orang yang sudah uzur, tidak memungkinkan perjalanan jauh, bukan orang yang masih hidup, bukan anak kecil, ya, yang masih sehat walafiat, maka itu tidak boleh dibadalkan, sebagaimana banyak riwayat hadis yang menunjukkan syarat tersebut. Ya, kita masih bisa melihat Gunung Uhud, Bu, ya, insyaallah. Gunung
Uhud. Kita ini memutari kota Madinah saja nih Bapak. Kalau sadar ini kita mutari kota Madinah. Kalau kita terus muter itu kembali lagi ke Uhud, Masjid Nabawi. Ya, mutar satu ring aja. Ada beberapa ring, di antara ring yang terbesarnya adalah ring yang sekarang kita jalan ini, yaitu ring Abdullah bin Abdul Aziz. Kemudian kalau kita muter terus itu akan sampai di Gunung Uhud lagi ke sini lagi. Dan inilah kota Madinah, tidak terlalu besar, tapi dia bisa memakan nama-nama kota lain. Ya, umirtu bi qaryatin taqulul qura. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah di suatu tempat yang akan melahap nama kota-kota lain. Sudah nggak ada kelihatan tuh, padahal dahulu banyak nama-nama di sini, ya. Kampung Bani Salama, Amr bin Auf, Khazraj dan yang lain sebagainya, tapi sudah dilahap dengan kata Madinah Al-Munawwarah, yaitu Masjid Nabawi. Sekarang dahulu kota Madinah namanya. Maka Masya Allah, kecintaan Rasulullah terhadap kota Madinah itu luar biasa Bapak. Keluar Rasulullah SAW ketika safar, pulang dari safar, melihat tembok-tembok kota Madinah, turun dari kendaraannya. Tatkala sudah kelihatan bangunan-bangunan rumahnya, Rasulullah SAW mempercepat jalannya. Dan ini yang kami rasakan juga ketika kami tinggal di kota Madinah Al-Munawwarah. Kami melakukan safar terkadang ke Riyadh, ke Taif dan yang lain sebagainya. Rindu kami untuk balik lagi ke kota Madinah. Padahal lihat Bapak, kota Madinah apa yang terpilih? Nggak ada kan, kecuali masjid Nabi kita Muhammad SAW. Rindu. Cinta kami melebihi daripada kota-kota yang lain itu. Kota Riyadh yang megah dan besar sekali. Kota Taif yang subur, yang banyak pohon-pohon tumbuh-tumbuhan, yaitu pohon anggur, buah-buahan anggur, kemudian stroberi, banyak di sana. Tapi apa? Hati kita hanya ada kota Madinah Al-Munawwarah. Pengen sekali balik lagi dengan cepat, yaitu menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Kami pun merasakan Bapak ketika meninggalkan kota Madinah ini, rindu untuk datang kembali. Jangankan Bapak Ibu, ya, kami saja, mungkin Ustadz Marwan yang Allah berikan kenikmatan lebih, bisa mendatangi kota Madinah Al-Munawwarah, kota Mekah dengan mudah. Kami ingin datang kembali, yang insya Allah ini juga bukan pertama kali dan terakhir buat ibu bapak semuanya, dan ini adalah permulaan akan kembali lagi ke kota ini insya Allah. Kemudian ibu bapak rahmati Allah, kami sampaikan juga bahwa nanti di kereta itu akan diminta barcode satu persatu. Maka tiket yang sudah dikirim di WhatsApp itu namanya masing-masing, tidak boleh mengambil nama orang lain. Boleh nanti per orang kalau bisa di screenshot satu-satu, satu orang satu tiket, agar nanti memudahkan buat kita semuanya. Kecuali mungkin langsung menuju ke namanya itu, karena bisa jadi nggak sadar mungkin salah satu jamaah menggunakan nama yang lain, mungkin nama saya, kemudian saya ketika barcode lagi udah nggak bisa, itu tidak boleh masuk karena memang agak sedikit ketat di situ. Kemudian di dalam kereta boleh nanti membawa makan-makanan, minum-minuman, dan sebelumnya nanti sebelum ke kereta biasanya banyak food court, ada makanan-makanan, minuman-minuman, ya, ada donat, ada yang lain sebagainya. Boleh nanti barangkali ada yang mau ngambil bekalnya di stasiun, boleh, karena memang di kereta ada juga. Dan kebetulan di samping gerbong kita nomor 6 kalau nggak salah ya, nomor 6, dan kafenya itu berada di gerbong nomor 5, dan itu dibukanya hanya beberapa jam saja, 1 jam kalau nggak salah. Yang mau minum teh, kopi, kemudian ada beberapa snack juga. Indomie juga ya, Indomie lagi kita. Indomie boleh nanti ya. Kemudian ibu rahmati Allah, kita nanti akan sampai di kota Mekah Al-Mukarramah pada pukul 7, pukul dimana waktunya sholat maghrib. Tapi kita tidak memungkinkan mungkin ketika datang langsung sholat maghrib, enggak. Kita tidak langsung seperti itu, kita musafir, ada rukhsah di situ untuk bisa menjamak sholat kita. Jam 7 keluar dari bandara, stasiun jam setengah 8 atau jam 7.15, kemudian menggunakan bis yang akan menyebut kita, kemudian sampai di hotel mungkin jam 8 kurang. Artinya ada kemungkinan di situ kita melaksanakan sholat maghrib, sholat isyanya di jamak di kamar masing-masing atau di musola hotel, ya. Kita menjamak sholat maghrib dan isya itu di kamar masing-masing, tidak memaksakan di Masjidil Haram, ya. Agar apa? Setelah kita sholat, kemudian barangkali ada yang mau toilet lagi, boleh. Habis itu berwudu, itu kita maksimal waktu itu untuk digunakan untuk umroh, tawaf, sa'i, selesai. Bukan lagi nanti ketika masuk Masjidil Haram belum ada yang sholat, kita nunggu, saling menunggu, kemudian yang menunggu nanti kebelet lagi, nunggu lagi, nggak selesai.
ya. Nggak selesai seperti itu. Maka kami ingatkan kembali, insya Allah nanti kita ingatkan juga di kota Mekah Al-Mukarramah tatkala kita sudah sampai di situ, agar ibu bapak semuanya membereskan urusan perutnya masing-masing, ya. Karena memang setelah itu kita akan makan malam, dibereskan semuanya. Ya, jangan malu-malu. Saya mau ke toilet ketika di hotel, ya. Ketika nanti di Masjidil Haram kita semuanya dalam satu tujuan, dan semoga semuanya dilancarkan dan bisa bersama-sama, tidak ada yang terpisah. Nanti Pak Jajah harus dipegang terus ini. Takutnya ada yang megang yang lain, kan? Kebetulan Pak Jajah ini harus ditemani sama Pak Udin terus. Nah, pada umroh ini Pak Udin berpisah, Pak Jajah sementara. Pak Udin nanti akan didorong, ada tim kami juga, dan insya Allah akan yang membimbing secara khusus. Kalau Pak Jajah butuh didorong, Pak Jajah mau didorong atau sendiri, Pak? Enggak, Masya Allah. Mau jalan sendiri. Kalau nggak kuat nanti kita gendong lah, nanti gantian. Gendongnya nanti ganti-gantian sama jamaah satu dengan yang lain, Pak Jajah. Insya Allah kita saling membantu. Pak Jajah nggak usah malu-malu, nanti barangkali Pak Jajah batal wudhunya, kasih tahu Pak, nanti biar kami antarkan untuk wudhu lagi. Jadi tidak ada yang malu-malu, ya. Kalau tawaf ketika putaran ketiga dan memungkinkan untuk wudhu, wudhu. Tapi kalau nggak memungkinkan, terlalu padat, ya udah, itu lanjutkan saja tawafnya sebagaimana dalam mazhab Imam Syafi'i itu diperbolehkan. Karena hal yang seperti ini kecil, sepele, tapi kadang kita malu untuk mengungkapkannya. Beberapa jamaah mungkin ada yang melanggar dengan sengaja, sadar nggak sadar menggunakan sabun-sabunan, minyak wangi, ini bau tangannya, kemudian menggunakan minyak wangi, padahal itu dibolehkan atau enggak? Enggak, tapi saya kayaknya kalau ngomong sama Ustaz Abu Ammar kayaknya malu lah, nggak usah lah. Itu kan ada rasa malu, berarti itu ada sedikit bolong-bolongnya dalam ibadah umrohnya yang harus ditutup dengan membayar dam tersebut, yaitu larangan-larangan haram yang telah dilakukannya. Masya Allah. Ya, sebentar lagi kita akan sampai. Ada pertanyaan sebelumnya, nanti insya Allah kita ada waktu sekitar 1 jam berada di tempat tunggu kereta. Itu boleh digunakan keperluannya masing-masing. Barangkali perutnya ada yang masih lapar, ya. Makanannya cocok nggak Bu Pak di hotel? Cocok ya insya Allah, ya? Cocok nggak? Cocok, alhamdulillah. Sambelnya masuk kan? Enak, alhamdulillah semuanya kalau masuk. Kemudian insya Allah di Mekah juga hotelnya tidak terlalu jauh dari Masjidil Haram, yaitu namanya Azkar Sofa, sebagaimana diedikat. Memudahkan kita juga, karena kami tahu ada beberapa hotel yang kawasannya terlalu belakang, dan ada juga yang terlalu bagian depan yang tidak terlalu jauh. Apalagi hotel kita ini lebih tepat di belakang Istana Raja. Jadi Istana Raja yang ada di Masjidil Haram. Di Raja juga punya beberapa istana di Mekah ini. Di depan Masjidil Haram yang insya Allah berada di depan hotel kita, kemudian di daerah Mina saja. Di daerah Mina itu Istana Raja yang ada di Mekah. Ada juga yang di Taif, ada juga yang di Riyadh, ada juga yang di Madinah yang di atas gunung, ya. Yang mungkin ibu bapak pernah mendengar bahwa di sini adalah turunnya Dajjal, katanya. Jadi Istana Dajjal kata sebutannya. Subhanallah, itu enggak. Tuduhan dari mana itu? Padahal itu Istana Raja itu. Jadi kalau ada kerajaan datang, tamu kerajaan ataupun Raja Salman yang berkunjung di Madinah, itu tempat kunjungannya dan tempat tinggalnya adalah di atas gunung itu, di Istana Kerajaan. Baik, Ibu warahmatullah, sebelum kita turun, barangkali ada pertanyaan? Pak Edwin, ada pertanyaan? Enggak? Pak Karmawan? Aman? Pak Febri? Aman semuanya? Pakai sudah dekat semuanya? Pakaian laki-laki sebelahnya udah ya insya Allah, ya. Yang pakai sepatu lagi nanti yang laki-laki, yang perempuan nggak apa-apa, yang laki-laki nanti sendalnya menggunakan sendal. Dan stasiun kereta sudah berada di depan kita sebelah kanan. Insya Allah kita turun, bawa barang-barang yang sekiranya dibutuhkan nanti ketika di kereta ataupun ketika sampai di hotel, yang tidak terlalu menyulitkan kita. Kebetulan saya membawa koper, karena kopernya isinya paspor jamaah, jadi mungkin saya doang yang bawa koper kecil untuk keselamatan kita semuanya, yaitu terkait dengan paspor kita. Barakallahu fikum. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi di kota Mekah Al-Mukarramah, dan inilah bagian daripada luar dari tanah haram, yaitu kita itu ada batasannya Bu ya. Sebelah kiri itu ada tandanya tuh.
yang itu tanda dari batas apa itu? Bidayat Hajjil Haram. Kalau kita masuk itu permulaan awal haram dan sekarang berada di luar tanah haram. Jazakumullahu khairan katsiran. Kita bersiap-siap untuk turun. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Insyaallah kalau ada yang ketinggalan bisa nanti bertemu di Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.